Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, di video ini, kami dari kelompok 3 akan membahas video tentang pemanfaatan tanaman sungkai sebagai tanaman herbal tradisional untuk meningkatkan imunitas tubuh. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Gabriela Monalisa Manalu, dan yang kedua Glory Danesa Gracelia, yang ketiga saya sendiri Siti Julia, yang keempat Winnie Nainggolan. Pada kesempatan kali ini, kami dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2020 kelas A dengan mata kuliah Etnobiologi dan dengan dosen pengampu Dr. Vincent Willy Wardana, MSI. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai selesai dan apa yang bisa kita pelajari dari video ini. Check it out! Baik, di sini kami ada menampilkan beberapa gambar, yaitu gambar yang pertama yaitu tanaman sungkai. Tanaman sungkai memiliki bentuk batang lurus dengan parit kecil, kulit luar berwarna abu-abu, beralur dangkal dan mengelupas kecil-kecil dan tipis. Tinggi pohon mencapai 10 meter, diameter mencapai 30 cm. Dan sungkai memiliki akar tunggang. Tumbuhan sungkai memiliki bunga dalam kedudukan malai, cabang lebar dan letaknya berpasangan. Panjang malai 20-40 cm dan kelopak bunga agak tertutup, rapat dan berbulu dengan ukuran 0,5-2 mm berwarna hijau pada pangkalnya. Untuk gambar yang kedua yaitu hasil rebusan daun sungkai yang diperjualbelikan di beberapa wilayah, dan yang ketiga adalah gambar rebusan daun sungkai. Nah, sebelum kita ke pembahasannya yang lebih spesifik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman herbal. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam tumbuhan dalam jumlah yang besar. Kekayaan alam tumbuhan di Indonesia meliputi 30.000 spesies tumbuhan, di mana 940 spesies diantaranya merupakan tumbuhan obat. Penggunaan tumbuhan obat yang sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Resep obat ini diwariskan secara turun-temurun yang awalnya hanya dikenal di kalangan tertentu, kemudian menyebar hingga masyarakat luas. Nah, di sini kita akan membahas tentang tanaman sungkai. Yang pertama adalah pengertian tanaman sungkai. Sungkai atau Peronema canadensis sering disebut sebagai jati sabrang, kisabrang, kurus sungkai atau sekai, termasuk dalam famili Verbenaceae yang memiliki potensi. Tanaman sungkai tersebut tidak hanya memberikan keuntungan untuk konservasi alam, bahan baku industri furnitur, bangunan maupun mebel, tetapi juga memiliki manfaat sebagai tanaman obat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah taksonomi tanaman sungkai. Tanaman sungkai berasal dari kingdom Plantae, divisi Manolipita, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Verbiaceae, genus Peronema, dan spesies Peronema canadensis. Asal-usul tanaman sungkai. Tumbuhan ini merupakan asli dari Kalimantan, tetapi juga ditemukan di Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Sungkai tumbuh di hutan sekunder dengan berbagai jenis tanah. Namun, sungkai biasanya tumbuh di tepi sungai dan tanah lain yang terhidrasi dengan baik dan dibanjiri air tawar setiap musim. Selanjutnya, spesies dan persebaran. Secara alami, sungkai terdapat di Pulau Kalimantan, Sumatera, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat. Sungkai yang terdapat di Jawa Barat berasal dari Lampung, kemudian tumbuh secara alami. Sedangkan di Pulau Kalimantan, semakin ke utara menuju Khatulistiwa, populasi sungkai yang tumbuh secara alami semakin sulit ditemukan. Sungkai dapat tumbuh dengan baik pada hutan-hutan sekunder yang terbuka, di tepi sungai yang lembab tetapi tidak tergenang air, dan di tepi jalan yang terbuka. Tempat tumbuh
di dalam hutan tropis dengan tipe curah hujan A sampai C, pada tanah kering atau sedikit basah dengan ketinggian sampai 600 meter di atas permukaan laut. Tanaman sungkai perlu tanah yang baik, sedangkan di tanah marginal tidak dianjurkan. Nah, sungkai ini dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut dan menyukai jenis tanah fotzolik merah kuning. Suhu bulanan berkisar antara 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius dengan curah hujan rata-rata tahunan antara 2100 sampai 2700 mm. Potensi dan pemanfaatan dari daun sungkai. Senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman sungkai diantaranya flavonoid, isolat B3, dan zat flavonoid yang memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai antioksidan. Daun muda dari tanaman sungkai ini merupakan bahan baku obat herbal untuk menurunkan panas atau antipiretik, sebagai obat sakit memar, obat cacar, diuretika, pegal linu, penyakit malaria, pilek, obat cacingan, dan sebagai obat kumur untuk mencegah sakit gigi. Cara pembuatan dari daun sungkai ini juga mudah loh. Ambil beberapa daunnya lalu cuci bersih. Lalu kita siapkan panci dan tuangkan air ke dalam pancinya. Lalu masukkan daun yang sudah kita cuci tadi ke dalam panci yang sudah dituangkan airnya. Lalu didihkan sampai mendidih. Jika sudah mendidih dan mengeluarkan warna seperti air teh, angkat dan masukkan ke dalam gelas. Air rebus daun sungkai siap untuk diminum. Nah, ekstrak daun sungkai muda ternyata mampu meningkatkan imunitas tubuh. Dalam pengujiannya, ekstrak daun muda sungkai dengan dosis 0,5625 mg per kg, BB ternyata dapat meningkatkan jumlah leukosit hingga sebesar 36%. Sedikit informasi, leukosit adalah sel yang membentuk komponen darah. Ketika tubuh diberi ekstrak daun sungkai, hal ini dapat meningkatkan sel darah putih. Nah, meningkatnya sel darah putih dapat membantu tubuh dalam melawan berbagai infeksi. Hal ini merupakan bagian dari fungsi sistem imunitas. Ibu mengetahui tentang tanaman sungkai. Ya, pernah dulu melihat waktu kecil. Sekarang sulit dicari kalau di Palangkaraya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Ibu tentang tanaman sungkai ini? Saya mengenai tanaman sungkai itu dulu tuh obat kutil, sekarang obat COVID. Obat COVID ya Bu? Ya. Ya, untuk direbus dan minum airnya. Jadi sejak kapan Ibu mengetahui tanaman sungkai ini mulai dikenal masyarakat, terutama Ibu sendiri mengenalnya mulai kapan? Mulai dari kecil. Dari kecil ya Bu? Ya. Sudah dikenalkan dari Ya, keluarga? oleh di kampung ada tanaman sungkai. Ya. Apa saja manfaat dari tanaman sungkai yang Ibu ketahui? Penggunaan tanaman sungkai biasanya dibuat-buat apa? Untuk apa? Dibuat untuk papan kalau nggak salah. Kalau dari segi kesehatan biasanya untuk apa? Kalau dari segi kesehatan ya untuk obat. Ya. Untuk obat herbal ya Bu ya? Ya. Terus untuk yang selanjutnya adalah, apakah Ibu pernah mengkonsumsi tanaman sungkai ini?
Pernah. Sering ya kalau mengkonsumsi tanaman sungkai ini? Dulu waktu kecil tuh untuk buang kotil. Habis buang itu kotil. sekarang sudah di Palangkaraya sini untuk obat COVID. Buat COVID ya Bu ya, Iya. berarti untuk antibody ya Bu ya. Ya. Bagaimana cara Ibu dalam mengolah tanaman sungkai ini menjadi obat tradisional? Tadi kan seperti buat untuk obat kutil dan juga untuk COVID itu biasanya dimasak atau diolah jadi apa dulu? Kalau untuk kotil, ambil pucuknya yang muda itu digosok-gosok kutilnya. Langsung digosok Hilang. aja ya Bu Ya, ya? kutilnya hilang. Kalau buat COVID itu direbus, airnya diminum. Diminum ya? Ya, diminum airnya. Itu daun yang muda atau sembarang aja Bu? Sebarang aja, yang muda yang tua bisa semua. Ya. Apa saja khasiat dari tanaman sungkai yang Ibu ketahui? Selain dari kutil, untuk mengobati kutil sama untuk obat COVID, apakah ada lagi Bu yang manfaat dari tanaman sungkai ini? Tahu itu. Ibu taunya itu aja ya, Iya. tanaman sungkai untuk obat kutil dan juga untuk COVID ya Bu ya? Ya. Setelah mengkonsumsi tanaman sungkai, apa khasiat yang yang Ibu rasakan? Misalnya kan untuk COVID tadi, Ibu pernah mengkonsumsi tanaman sungkai untuk COVID. Itu tuh manfaat yang dirasakan tubuh itu apa? Kita pernah karena COVID. Oh, Anakku nggak yang pernah pernah ya? sama menantu yang di rumah itu yang pernah. Tapi minum itu langsung sembuh. Langsung sembuh. Itu Nggak berapa pernah lama? konsumsi obat yang lain. Cuman tanaman sungkai Iya, aja? iya, dan sungkai aja direbus. Direbus. Iya. Kapan terakhir kali Ibu mengkonsumsi tanaman sungkai atau anak Ibu mengkonsumsi tanaman sungkai itu kapan terakhir kali? Waktu dia hamil 8 bulan aja itu. Berarti udah lama ya Bu ya? Udah lama. Pada saat apa Ibu mengkonsumsi tanaman sungkai ini? Terus apa? Misalnya kayak waktu COVID gitu. Itu berarti waktu pas kena COVID baru dikonsumsi tanaman Iya. sungkai gitu. Iya. Kalau nggak kena berarti enggak gitu. Enggak. Cuman untuk obat COVID aja. Iya, untuk berkopi aja. Menurut Ibu, apakah penting untuk mengkonsumsi tanaman sungkai ini? Penting. Penting ya. Bu? Iya. Kalau misalnya dari tanaman yang lain, lebih baik mengkonsumsi tanaman sungkai atau obat herbal lain, Bu? Atau misalnya kita diberi pilihan antara tanaman sungkai sama obat-obatan yang dari dokter, itu Ibu memilih yang tanaman sungkai atau obat dari dokter itu? Tanaman sungkai, kalau tanaman sungkai nggak ada efeknya. Murni aja gitu Bu, Iya, karena murni dia aja. tanaman tradisional ya. Berapa biasanya takaran atau konsumsinya? Misalkan air sungkainya direbus, itu sehari minumnya berapa liter atau per gelas, takarannya itu berapa? Setiap minum aja, sebanyak-banyaknya ya. Berarti kalau sehari itu bisa lebih dari 1 gelas ya Bu ya? Lebih sampai sembuh. Sampai sembuh. Iya. Berarti selama misalnya kita kena COVID itu, selama itu juga mengkonsumsi tanaman sungkai itu. Iya. Itu misalnya rutin sehari 3 gelas atau gimana? Pokoknya sehari siang malam aja minum. Ya, sampai Pagi sembuh. gitu ya, sampai sembuh. Pagi, siang, sore, malam ya minum. Jadi minumnya sering-sering gitu ya? Iya, sering-sering. Nah, baik Ibu, itu aja pertanyaan dari kami. Nah, setelah teman-teman menyaksikan video tentang pemanfaatan tanaman sungkai sebagai tanaman herbal tradisional untuk meningkatkan imunitas tubuh, tentunya teman-teman sudah mengetahui apa saja manfaat dari tanaman sungkai ini yang menjadi tanaman khas dari Kalimantan dan juga Sumatera. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.